Kuliah perbandingan politik menarik karena variasi kuliahnya ada nonton video, ada international lecture, ada kuliah kelas biasa. Kadang-kadang juga kita diskusi, kemudian bikin makalah, dan kita diminta untuk memilih sendiri negara mana yang akan kita bandingkan. Bahkan tidak hanya negaranya, tapi juga topiknya. Jadi misalnya kita membandingkan antar negara, tidak semata-mata dari aspek kelembagaan misalnya, tapi bisa saja negara yang berbeda sama sekali, tapi kemudian kita bandingkan sisi transisi demokrasinya, atau misalnya sisi gerakan perempuannya. So far menarik. Mata kuliah perbandingan politik itu menarik sebab memberikan pemahaman kepada kita atau kemudian pengantar untuk kita bisa belajar dari membandingkan antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, yang menarik dalam mata kuliah perbandingan politik adalah kami juga diajarkan bagaimana membandingkan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya melalui satu sudut pandang. Uniknya, negara yang diperbandingkan tidak harus sama. Ini layaknya membandingkan kandungan vitamin C dalam buah apel dan juga buah jeruk. Yuk kita simak bagaimana ya kita membandingkan negara-negara dalam satu sudut pandang. Berbicara soal perempuan, saya sangat tertarik, terutama jika saya harus menulis soal perempuan dalam politik. Dan kali ini saya menulis soal keterwakilan perempuan di parlemen antara Indonesia dan Amerika. Kalau saya menulis tentang perbandingan antara Turki dan Indonesia soal reposisi militer dalam sistem politik. Untuk tugas perbandingan politik ini, saya mengambil judul kebijakan otonomi khusus terhadap wilayah pemberontak, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Filipina. Dalam tugas perbandingan politik, saya tertarik untuk membahas bagaimana kebijakan publik dalam mengatasi konflik etnis di Indonesia dan juga Malaysia. Teori yang saya pakai, yang pertama teori elit dari Pareto dan Mosca, kemudian yang kedua menggunakan teori sistem politik. Saya menggunakan pendekatan tradisional yang spesifik mengenai struktural. Yang saya peroleh dari riset dan kemudian saya tuliskan dalam makalah adalah bahwa militer di Indonesia dan Turki itu di awalnya itu sama-sama berperan sangat dominan dalam sistem politik. Di Turki misalnya, itu di konstitusinya disebutkan bahwa militer adalah penjaga ideologi Kemalisme atau ideologi sekuler yang di Turki sangat diagung-agungkan sebagai peninggalan Kemal Atatürk. Nah, dalam prosesnya, kemudian para militer-militer muda yang memperoleh pendidikan yang lebih terbuka justru bersedia untuk mengembalikan militer menjadi militer profesional, artinya tidak terlibat secara dominan dalam politik. Kemudian setelah kemenangan partai AKP, pimpinan Erdogan, konstitusi diubah bahwa militer tidak lagi dalam politik, tetapi dalam prakteknya kemudian ada proses kudeta beberapa kali, kudeta militer, walaupun yang terakhir di tahun 2016 kudeta itu gagal. Kalau di Indonesia kita tahu ABRI dalam hal ini ketika Orde Baru ada dua fungsi ABRI di mana TNI atau tentara itu masuk dalam wilayah politik sebagai anggota DPR,
sebagai anggota MPR, dan juga banyak posisi-posisi sebagai kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota diisi oleh tentara. Tetapi kemudian ketika reformasi bergulir, ada reformasi internal TNI yang dimulai tahun 99 dengan mengubah juga konstitusi dan undang-undang bahwa TNI Polri akan mengakhiri posisinya di MPR DPR pada 2009. Tetapi karena ada reformasi internal TNI secara sadar kemudian mengakhiri posisinya di DPR di tahun 2004 dan tidak pernah ada lagi kudeta militer setelah itu kira-kira. Nah, pendekatan yang saya pakai adalah menggunakan pendekatan pasca perilaku. Kenapa? Karena fokus saya itu lebih kepada bagaimana proses kebijakan publik ini banyak dibicarakan atau diperbincangkan oleh pelaku kebijakan. Kemudian teori yang saya gunakan adalah teori sistem dari William Dunn yang berfokus kalau membahas tentang kebijakan publik artinya kita juga berfokus pada 3 elemen, yakni pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan akhirnya pada hasil akhir yakni kebijakan publik itu sendiri. Yang menarik adalah hasilnya ternyata memang cukup berbeda. Kalau kita menelisik pada pengalaman di Indonesia ketika mengatasi beragam konflik etnis seperti di Poso, Aceh, kemudian juga di Irian, lebih banyak menggunakan perjanjian atau kesepakatan. Hal ini dikarenakan begitu majemuknya negara ini dan juga begitu luasnya pulau, bahasa, suku, sehingga kesepakatan-kesepakatan kedaerahan seperti inilah yang mampu meredam konflik etnis. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Malaysia. Pemerintahan Malaysia mampu membuat kebijakan publik berupa undang-undang atau peraturan yang berlaku secara massal. Malaysia merupakan negara demokrasi bekas jajahan Inggris ini memang hanya terbagi dalam 11 negara bagian. Dan konflik yang muncul memang konflik etnis antar negara, yakni Melayu, Cina, dan juga India. Sehingga karena konfliknya relatif sama, maka kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia ini dapat berupa undang-undang. Inilah yang membedakan bagaimana Indonesia dan Malaysia mengatasi konflik etnis. Pendekatan yang saya pakai di dalam menganalisis atau memperbandingkan kasus ini adalah pendekatan tradisional, di mana dalam pendekatan tradisional itu kita bisa memperbandingkan kebijakan politik yang diambil oleh institusi negara. Nah, di dalam menghadapi kelompok atau masyarakat di dalam wilayah mereka yang menuntut pemberontakan atau menuntut merdeka, Indonesia maupun Filipina mengambil kebijakan memberikan otonomi khusus seluas-luasnya kepada wilayah tersebut. Kalau di Indonesia memberikan otonomi khusus melalui undang-undang otonomi khusus kepada Provinsi Papua. Jadi mereka diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran yang besar, lalu kemudian ada juga institusi didirikan, perwakilan dari adat maupun agama maupun kelompok perempuan yang disebut dengan Majelis Rakyat Papua, lalu kemudian DPR mereka disebut dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, lalu kemudian ada juga alokasi anggaran yang khusus buat mereka. Kalau di Filipina juga demikian, mereka punya pengadilan yang khusus, pengadilan syariah yang khusus untuk mengadili masyarakat yang ada di Filipina bagian selatan. Lalu kemudian ada juga alokasi anggaran buat mereka. Saya menggunakan pendekatan struktur fungsional milik Robert Merton, di mana yang saya temukan keterwakilan perempuan di parlemen antara Indonesia dan Amerika ada beberapa persamaan dan pun ada beberapa perbedaan. Kalau di Indonesia itu sejak pemilu langsung tahun 99 ditetapkan kuota 30%, tapi kenyataannya pada 2014 hasilnya hanya 17,32%. Berarti dari ditetapkan kuota 30% tidak lantas memenuhi kuota tersebut di parlemen 30%, hanya 17% keterwakilannya. Di Amerika Serikat sendiri sampai saat ini perempuan sudah menduduki 20% kursi anggota parlemen, justru didapat tanpa adanya sistem kuota tersebut. Mengapa?
Kalau di Indonesia itu kita masih dalam tahap transisi ke demokrasi, maka dari itu perempuan harus diwajibkan untuk memenuhi mungkin Indonesia ditetapkan 30% supaya perempuan berbondong-bondong untuk mengisi kuota tersebut. Jika di Amerika perempuan sudah merasa setara dengan laki-laki, makanya tidak dibuat sistem kuota, karena justru dengan dibuat sistem kuota membuat aroma diskriminasi sangat tercium gitu. Dan kebutuhannya di Indonesia sendiri yang dihasilkan oleh keterwakilan anggota-anggota parlemen memperjuangkan hak-hak perempuan agar ya setidaknya disamakan dengan laki-laki. Misalnya gajinya di perusahaan atau tempat mereka bekerja tidak terlalu beda dengan laki-laki. Di Amerika pun ada kesamaan hal itu. Dari segi dunia kerja, perempuan tidak ingin berada di jabatan yang lebih rendah dari laki-laki atau lebih sulit untuk mencapai posisi tertentu. Kemudian yang terakhir saya ingin katakan bahwa yang mempengaruhi perempuan di parlemen di Indonesia, latar belakang agama masih sangat kental, sedangkan di Amerika perjuangannya adalah dari sisi ras atau suku. Dan kemudian yang terakhir adalah yang menghambat keterlibatan perempuan di parlemen Indonesia adalah soal latar belakang agama, di mana mayoritas agama di Indonesia adalah Muslim, sedangkan di Amerika kendalanya adalah ras antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, begitulah. Dengan kita mempelajari perbandingan politik, kita dapat membandingkan sistem politik atau dinamika politik itu sendiri antara Indonesia dengan dunia luar atau internasional, sehingga kita dapat mengetahui stabilitas politik di negara kita dan mengambil hal-hal yang baik dan meninggalkan yang buruk. Terima kasih.